Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menang melawan pencobaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, yang namanya pencobaan atau godaan itu kan bisa menimpa siapa saja gitu Pak Paul ya, termasuk orang-orang percaya. Bahkan Injil sendiri mencatat Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan itu. Nah, ini bagaimana Pak Paul kita bisa pelajari? Kita pertama-tama harus menyadari bahwa kita adalah target serangan iblis. Begitu kita memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus dan menjadi anaknya, maka di detik itulah kita menjadi musuh iblis. Dan iblis akan berusaha untuk merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, iblis tidak bodoh. Jadi iblis tidak akan menyerang kita membabi buta. Dia mempunyai strategi. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Sebab apapun strategi yang iblis gunakan, tujuannya satu. Dia mencobai kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Sebab waktu kita jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke dalam dosa, iblis makin berkesempatan merebut kita dan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Memang ini cara iblis untuk meraih kita menjadi anggotanya gitu Pak ya? Betul sekali. Iya. Nah, ini apakah ada bagian Alkitab yang Pak Paul ingin sampaikan? Saya akan gunakan Ibrani 4, 15 dan 16 sebagai teks dasar untuk nanti kita ulas ya, masalah menang melawan pencobaan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, dari ayat-ayat ini, Pak Gunawan, kita bisa menyimpulkan ya beberapa hal. Yang pertama, yang penting adalah bahwa kita tahu Tuhan Yesus mengerti ya masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita alami, sebab dia pun pernah menjadi manusia. Dia pernah dicobai. Itu sebabnya Allah harus menjadi manusia. Jikalau Allah tidak pernah menjadi manusia, Allah tidak mengerti penderitaan dan pergumulan manusia. Dan karena dia pernah menjadi manusia, namun tidak berdosa, tidak jatuh ke dalam dosa, dia berhak menghakimi kita. Sebab dia pernah menjalaninya dan dia berhasil melawan pencobaan itu. Ya, yang disebut dalam surat Ibrani yang tadi Pak Paul bacakan itu adalah imam besar, itu adalah Tuhan Yesus gitu Pak Paul ya. Betul. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai imam besar di situ Pak Paul? Imam besar adalah perantara antara manusia dan Allah. Imam besar mewakili manusia menghadap Allah, membawa korban-korban persembahan untuk menebus dosa manusia. Nah, itu tuh peranan seorang imam. Nah, Yesus adalah imam besar yang paling agung. Dia bukan imam besar dari garis keturunan Harun, tapi dikatakan di Alkitab, di kitab Ibrani, dia garis keturunannya adalah dari Melkisedek, bukan dari keturunan Harun. Berarti dia bukan dari keturunan manusia biasa. Nah, Tuhan Yesus mewakili kita. Semua imam berdosa, tidak sempurna. Waktu dia mewakili manusia lain yang berdosa, dia juga harus memberikan korban persembahan. Bukan saja untuk dosa manusia yang diwakilinya, tapi juga untuk dosa dia sendiri. Tuhan Yesus tidak. Dia tidak mewakili kita sekaligus mewakili dirinya yang berdosa. Tidak. Dia tidak berdosa. Jadi dia adalah imam yang paling sempurna. Perantara antara kita dan Tuhan yang paling sempurna.
Ya, dalam hal ini Tuhan Yesus pun dicobai. Tadi dikatakan hanya saja dia tidak berdosa, yang Pak Paul tadi bacakan dari Ibrani. Nah, pencobaan ini masuk dari mana sebenarnya Pak Paul? Sekurang-kurangnya ada 3 pintu, Pak Gunawan. Yang pertama, pencobaan biasanya masuk melalui pintu keinginan. Nah, firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi dengan kata lain, keinginan menjadi pintu masuk iblis. Karena apa? Bukankah kalau kita menginginkan sesuatu, kita cenderung terobsesi dengan keinginan itu. Kita kadang-kadang melupakan standar moral kita. Kita mengabaikan pagar-pagar dan rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai contoh, Pak Gunawan, ada orang yang memiliki keinginan yang sangat dalam untuk berkeluarga. Tapi sampai usia yang agak lanjut, tetap belum mendapatkan pasangan hidup. Akhirnya menikah dengan orang yang jelas-jelas tidak cocok dengan dia, jelas-jelas tidak seiman dengan dia, tapi gara-gara ada orang yang mau menikah dengannya, langsung sajalah kesempatan itu diambilnya. Nah, sekali lagi ini keinginan. Karena keinginan, maka orang ini melupakan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya, yang dipikirkannya hanyalah bagaimanakah saya mendapatkan keinginan saya ini. Nah, jadi berhati-hatilah dengan keinginan. Pernah saya bertemu dengan seseorang yang ingin sekali memasuki sekolah kedokteran. Nah, tapi akhirnya berkali-kali melamar tidak diterima. Ini terjadi di Amerika Serikat. Dia begitu kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nah, saya masih ingat sekali seorang kawan saya menanyakan pertanyaan kepada dia. Mana yang lebih penting? Masuk sekolah kedokteran atau tetap setia kepada Tuhan Yesus? Nah, dia orang yang terbuka. Dia langsung berkata, apa adanya. Bagi saya yang lebih penting adalah masuk sekolah kedokteran. Nah, di situ kita lihat keinginan akhirnya mendobrak pintu-pintu yang tadinya seharusnya tertutup. Kita membuka pintu-pintu itu dan membolehkan segalanya. Nah, akhirnya masuklah pencobaan. Berhasillah iblis menguasai kita dan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, keinginan ini kan dimiliki oleh semua orang itu Pak Paul. Termasuk Tuhan Yesus ketika menjadi manusia pun memiliki keinginan ini. Hanya faktor apa sebenarnya yang membuat kita itu bisa mencegah supaya keinginan ini tidak menjadi pintu masuk atau jalannya pencobaan itu merusak iman kita itu Pak? Kita selalu harus ingat bahwa Tuhan telah meletakkan pagar. Firman-Nya yang telah Dia berikan kepada kita adalah pagar. Nah, jangan kita melewati pagar pembatas itu. Betapapun besar keinginan kita, janganlah melewati batas yang Tuhan telah tetapkan. Ada kalanya ini terjadi, Pak Gunawan. Orang ingin sekali sembuh. Sangat ingin sembuh karena penyakit yang dideritanya. Berdoa dan berdoa, kok tidak mengalami kesembuhan. Mendapatkan perawatan medis, tapi tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya, gelap mata. Menghubungi orang-orang tertentu, memohon pertolongan-pertolongan gaib dari orang-orang tersebut. Nah, di dunia hanya ada 2 kuasa. Di dalam hidup ini hanya ada 2 kuasa. Kuasa Tuhan yang terang dan kuasa iblis yang gelap. Kalau bukan berasal dari Tuhan, pasti itu berasal dari si iblis. Tapi kadang-kadang orang gelap mata, ya, tetap menghubungi tokoh-tokoh atau orang-orang ini. Karena apa? Keinginan untuk sembuh. Atau keinginan untuk kaya. Ya, maka firman Tuhan berkata, cinta kepada uang akar dari segala dosa. Ada orang yang ingin kaya, akhirnya terjeblos masuk ke dalam dosa. Ya, selain keinginan, pintu masuk yang mana lagi yang digunakan oleh iblis, Pak? Pencobaan dari iblis bisa masuk melalui kelemahan pribadi, Pak Gunawan. Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penurut
tetapi daging lemah. Ini tercatat di Markus 14 ayat 38. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Karena Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita mempunyai kelemahan. Ya, roh penurut artinya kita mungkin saja berpikiran saya mau setia kepada Tuhan. Kita mungkin saja berkehendak ingin setia kepada Tuhan. Tapi jagalah. Daging itu lemah, artinya kita bisa dikuasai. Ya, daging itu tuh bisa sekali menjadi pintu masuk iblis. Daging adalah bagian dari kehidupan jasmania kita. Ada orang yang mengalami kelemahan di dalam hal seksual, Pak Gunawan. Sehingga apa-apa yang terjadi selalu disoroti dari sisi seks. Apa-apa yang terjadi dimotori oleh nafsunya. Nah, ini menjadi kelemahannya. Ada orang juga yang ingin hidup nikmat, ya. Ini menjadi kelemahannya juga. Tidak bisa hidup susah. Tidak bisa hidup sedikit banyak mengalami stres atau tekanan. Nah, kelemahannya ini tidak bisa menahan susah. Akhirnya menjadi pintu masuk iblis. Ya, pencobaan masuk ke dalam dirinya. Ada orang yang tidak bisa menguasai emosinya. Ini menjadi kelemahannya. Ada apa-apa terjadi, emosinya langsung meledak. Ini menjadi pintu masuk iblis. Pencobaan masuk melalui pintu emosinya yang lemah. Akhirnya, dengan emosinya dia menghancurkan orang-orang lain. Dengan emosinya, dia menghalangi orang memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi berhati-hatilah dengan kelemahan pribadi kita. Ya, ini pun dimiliki oleh semua orang, termasuk Tuhan Yesus punya kelemahan, tapi dia bisa menguasai dirinya, Pak Paul, ya. Betul sekali. Misalkan ya, sebagai reaksi manusiawi, sewaktu dia di Getsemani, dia berdoa, kalau bisa Tuhan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dalam keadaan lemah itu, dia memang berkata, kalau bisa saya tidak usah melewati penderitaan ini. Tapi, nah ini rahasianya, dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah yang jadi. Nah, jadi kita memang mesti menyadari, kita tidak selalu kuat, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita bisa lemah. Dan di waktu kita lemah, berjaga-jagalah. Dan berdoalah. Ya, lihatlah. Jangan sampai kita itu tuh tidak melihat kelemahan kita. Ya, kita harus bersyukur, Pak Paul, bahwa kita tidak menutup-tutupi tentang hal itu. Dan kita sangat yakin bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia hidup di dalam pergumulan yang sama seperti itu. Betul sekali, tapi dia tidak jatuh ya ke dalam dosa. Iya. Nah, pintu yang lain apa, Pak Paul? Kelengahan. Ya, selain keinginan, selain kelemahan, kelengahan seringkali menjadi pintu masuknya pencobaan atau iblis. Saya akan kutip perkataan Petrus yang tercatat di Markus 14:29. Biarpun semua orang tergoncang imannya, aku tidak. Nah, ini adalah respon Petrus terhadap perkataan Tuhan Yesus bahwa anak manusia akan ditangkap. Dan iman kalian akan terguncang. Nah, Petrus tidak mendengarkan nasihat Tuhan. Tidak mendengar peringatan Tuhan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Dan sesuatu itu tuh dahsyat. Bisa benar-benar menggoncangkan iman. Maka Tuhan meminta semua murid-muridnya untuk berhati-hati, untuk berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Petrus lengah. Kenapa kita lengah? Nah, kalau kita lengah, itu berarti kita terlalu mengandalkan kekuatan pribadi kita, Pak Gunawan. Kita menganggap bahaya telah lewat. Kita menganggap kita tidak lagi punya kelemahan. Kita mengecilkan kelemahan dan membesar-besarkan kekuatan kita. Bisa jadi ini adalah terdengarnya rohani, yaitu kita sekarang telah sangat dekat dengan Tuhan. Jadi saya tidak lagi bisa diganggu oleh pencobaan. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan menganggap diri kuat. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, di waktu aku lemah, aku kuat. Ya, kenapa? Sebab di waktu dia sadar dia lemah, dia makin bergantung kepada Tuhan. Seringkali kelengahan menjadi pintu masuk pencobaan dan iblis menyerang anak-anak Tuhan. Kenapa kok bisa begitu lengah? Karena mereka hidup dekat dengan Tuhan. Karena mereka beranggapan sekarang bahaya sudah lewat. Saya tidak lagi bisa diganggu oleh dosa-dosa itu.
itu dosa-dosa dulu. Saya pernah menjadi bagian dari dosa itu, tapi sekarang tidak lagi. Ini adalah seringkali menjadi pintu masuk di antara anak-anak Tuhan, Pak Gunawan. Ya, tapi rupanya pengalaman ini sangat berkesan dalam diri Petrus, Pak Paul, sehingga dalam suratnya pun dia mengingatkan kita pada saat ini supaya kita itu waspada terhadap iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, katanya. Betul sekali, dan dia menyadarinya setelah dia memang mengalami kejatuhan itu. Iya, menjaga diri supaya tidak lengah ini bagaimana, Pak Paul, ya? Kita benar-benar, Pak Gunawan, harus mengingatkan diri kita secara sadar bahwa kita masih mempunyai kelemahan yang sama. Jadi, jangan sekalipun berpikiran bahwa kelemahan itu tuh dalam bentuk lampau, past tense. Oh tidak, kelemahan selalu dalam bentuk present tense, masa sekarang ini. Contohnya, ya, ada orang yang pernah jatuh ke dalam pergaulan bebas dalam masa mudanya, pada masa mudanya. Ya, kemudian dia sudah menikah, dia bertobat dekat dengan Tuhan. Nah, jangan beranggapan bahwa itu problem masa lalu. Sekarang saya tidak akan dan tidak mungkin jatuh ke dalam dosa yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Contoh lain, dia dulu seorang yang pemarah, gemar berkelahi, dikit-dikit menggunakan kekerasan. Sekarang dia sudah bertobat. Jangan mengira bahwa kekerasan sudah 100% meninggalkan dirinya. Berjaga-jagalah. Sebab kapan waktu ya, situasi muncul dan dia sedikit saja lengah, tidak dekat dengan Tuhan, terlalu mengandalkan kekuatan pribadinya, nah, di titik itulah pencobaan masuk. Dan dia lupa, lepas kendali. Dia menggunakan kekerasan, malahan berbuat hal yang sangat jahat kepada orang lain. Nah, jadi ingatlah, monster, ya boleh gunakan kata monster ya, monster dosa itu tidak pernah mati. Selalu monster dosa itu hanya memeramkan matanya. Kapan waktu dia bisa membuka mata dan menerkam kita. Maka kita tidak boleh lengah sedikit pun. Sebetulnya orang yang lengah bukan saja orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi orang lengah adalah orang yang mulai berpaling dari Tuhan. Sebetulnya itu juga terjadi, Pak Gunawan. Namun, kita enggak menyadarinya. Kita tetap beranggapan Tuhan dekat dengan kita. Ini yang terjadi dengan Simpson. Waktu dia akhirnya menuruti kemauan Delila memotong rambutnya yang menjadi simbol penyertaan Allah atas dirinya. Nah, waktu dia dibangunkan, tentara Filistin datang, dia beranggapan bahwa dia akan dengan mudah dapat mematahkan rantai-rantai yang mengikatnya. Ternyata Tuhan sudah meninggalkannya. Dia tidak tahu Tuhan sudah meninggalkannya. Nah, ini nih yang sering kali terjadi. Kita tetap beranggapan penyertaan Tuhan tetap bersama dengan kita, padahal kita sudah mulai berpaling dari Tuhan. Iya, Pak Paul, memang pencobaan atau godaan itu kadang-kadang ya ada yang bisa kita tepis untuk kita hindari dan sebagainya, tapi ternyata tidak semua pencobaan itu mudah untuk dikalahkan seperti itu, Pak Paul. Dan itu betul sekali, Pak Gunawan. Orang yang melawan pencobaan barulah menyadari betapa beratnya melawan pencobaan. Orang yang selalu menyerah pada pencobaan tidak akan mengetahui betapa susahnya melawan pencobaan. Jadi, nah ini sesuatu yang mesti kita camkan. Silakan melawan. Dan terimalah fakta bahwa melawan itu memang susah. Memang susah. Ini dialami oleh semua orang percaya. Kadang kita beranggapan, oh hanya saya saja yang mengalami kesukaran melawan pencobaan. Tidak. Setiap orang percaya yang mau menyenangkan Tuhan dalam hidupnya akan benar-benar bergulat ya, melawan pencobaan. Nah, itu hal yang perlu kita camkan untuk melawan pencobaan. Yang berikut adalah jangan sampai kita menyerah, Pak Gunawan. Ya, kendati kita kalah, ya, jangan putus asa. Jangan menolak untuk melawan. Ya, ada orang yang akhirnya berkata, pasrahlah, ini kelemahan saya, ya udahlah,
Saya terimalah diri saya lah. Ya, masing-masing orang punya kelemahan. Saya bisa jatuh, orang lain pun bisa jatuh. Jangan pernah menyerah. Kemenangan diperoleh melalui perlawanan dan bukan keputusasaan. Ya. Nah, hal apalagi itu yang harus kita camkan untuk bisa melawan pencobaan. Jangan mengeraskan hati dan membenarkan perbuatan kita. Artinya apa? Akui dosa sebagai dosa. Kadang-kadang kita itu tuh mulailah merasionalisasi dosa. Oh, ini bukan dosa Allah. Tidak, yang Alkitab panggil dosa, panggillah dosa. Ya, jangan keraskan hati dan membenarkan perbuatan kita. Makin kita membenarkan perbuatan kita, makin jauh kita dari kemenangan. Makin kita mengakui ini dosa dan kita memang telah jatuh, makin dekatlah kita pada kemenangan. Dan yang terakhir tentang melawan pencobaan adalah jangan menjauh dari Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan kata lain, pertolongan datang kepada kita tatkala kita datang kepada Tuhan. Jangan malu, jangan takut menghampiri takhta kasih karunia. Makanya Alkitab meminta dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Ada orang yang takut datang kepada Tuhan. Jangan. Bawalah pergumulan itu. Ya, jangan merasa malu sehingga rasa malu itu menghalangi kita datang kepada Tuhan. Ya, berdoalah dan tenggelamkanlah diri dalam firman Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita. Memang reaksi kita biasanya di dalam kalau kita jatuh dalam dosa memang lari dari Tuhan, Bapak. Mungkin mencontoh Adam dan Hawa itu setelah jatuh dalam dosa, mereka pun menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mencari dia. Rasa malu, rasa menyesal, dan rasanya tidak layak datang kepada Tuhan. Itu saya kira respons yang bukan saja wajar, tapi seharusnya. Jangan sampai kita kehilangan rasa malu, kehilangan rasa penyesalan, dan meremehkan dosa. Nah, itu dosa. Itu adalah ekstrem yang satunya, dan juga sangat-sangat salah. Tapi ekstrem yang tadi yang pertama adalah, karena kita merasa kita kotor, tidak layak datang kepada Tuhan, kita berkata, saya tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita sampai berkata begitu, berarti iblis menang. Dan dia akan bersorak-sorak. Sebab targetnya telah tercapai. Kita yang tadinya dekat dengan Tuhan, sekarang jauh. Kita yang tadinya berani memanggil nama Tuhan, sekarang tidak berani memanggil nama Tuhan. Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menang. Ya, Bapak, memang sebaiknya kita itu tidak mencari-cari penyakit dengan membuka lebar-lebar ketiga pintu tadi yang Pak Paul sudah sebutkan, di mana pencobaan itu bisa masuk. Langkah yang paling baik adalah mencegah, kalau hal itu bisa kita cegah. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan itu, Bapak? Ada dua, Pak Gunawan, yang bisa saya bagikan. Pertama, sadarilah kelemahan kita dan menjauhlah dari pencobaan. Menjauhlah dari pencobaan. Jangan bermain api jika tidak mau terbakar. Ini prinsip yang sangat-sangat sederhana. Prinsip yang kita dengar dari orang tua kita tatkala kita kecil. Jangan main api, nanti terbakar. Nah, ini prinsip seharusnya juga kita terapkan di usia dewasa kita. Jangan main api. Jangan main-main dengan dosa. Kalau sudah dekat dengan dosa, kita tidak bisa lagi lepas dari jerat dosa. Ya, ada orang yang mulai main-main dengan narkoba. Main-main akhirnya menjadi pecandu. Ada orang yang main-main dengan taruhan, berjudi. Akhirnya judi menguasai dirinya. Ada orang yang main-main dengan istri atau suami orang lain. Dan akhirnya masuk ke dalam perangkap dosa. Ya, ada orang yang main-main dengan kuasa. Menguasai orang, memanipulasi orang. Akhirnya tidak bisa lepas dari permainan kuasa seperti itu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dosa itu berbisa, dosa itu benar-benar berkekuatan. Kalau kita dekat-dekat, kita pasti diterkam. Jadi jauhkanlah diri dari dosa. Ya, jadi terlalu yakin pada diri sendiri bahwa
saya tidak akan jatuh di dalam pencobaan, itu suatu pola pikir yang keliru sekali saya pikir, Pak. Dan seringkali itu pola pikir yang kita ciptakan untuk membolehkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, kita seakan-akan memang ingin jatuh, tapi dengan cara yang lebih sedikit terhormat lah gitu. Nah, makanya kita membiarkan diri kita dekat-dekat dengan pencobaan dan akhirnya jatuh. Nah, prinsipnya adalah pikulah tanggung jawab untuk diri sendiri ya. Kalau kita tahu kita akan jatuh dan kemungkinannya besar kita jatuh, ya jangan ke sana, jangan menghampiri, jangan dekat-dekat. Ya. Hal kedua yang bisa menolong kita untuk lari dari pencobaan itu apa, Bapak? Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Nah, di dalam zaman kita ini, penekanan pada Tuhan sebagai gembala yang baik sangat besar. Dan memang betul Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi jangan lupa Tuhan bisa murka, Tuhan bisa menghukum, dan Dia adalah hakim yang agung. Firman Tuhan bahkan digambarkan sebagai pedang bermata dua, bisa menembus, masuk, dan membelah sendi-sendi. Artinya Tuhan bisa seperti scanner ya, melihat semua dengan jelas, dan Dia akan menuntut pertanggungjawaban kita di hadapannya. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan akan menuai penghakiman dari Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengajarkan di dalam doa Bapa kami untuk jangan membawa kami ini ke dalam pencobaan. Itu salah satu sisinya, itu juga Pak Paul ya? Betul sekali. Jadi di dalam kelemahan kita itu sudah pasti kita tidak mungkin melawan pencobaan itu sendirian itu. Betul sekali, betul. Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa